Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita pada hari ini ialah tentang mengandalkan Tuhan secara total. Landasan firman Tuhan untuk tema mengandalkan Tuhan secara total diambil dari kitab Amsal. Demikianlah sabda Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu bergerak cepat dan penuh tekanan. Di tengah derasnya informasi, ekspektasi yang tinggi, dan kompleksitas hidup, manusia cenderung lebih mengandalkan logika, pengalaman, dan kekuatan diri sendiri. Dunia mendorong kita untuk menjadi independen, rasional, dan efisien. Namun, dalam segala kepandaian dan usaha itu, kita pun seringkali mengalami kebingungan, kegagalan, bahkan kehampaan. Kita merasa tersesat di tengah jalan kehidupan. Dalam konteks seperti itulah Amsal 3 ayat 5-6 menjadi kunci utama yang sangat relevan bagi perjalanan iman kita. Ayat ini mengajarkan satu prinsip yang mendalam, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika Salomo menulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ia tidak sedang memberikan nasihat biasa, tetapi menyampaikan hikmat surgawi yang lahir dari pengalaman dan pengetahuan akan Allah. Kata, percaya, di sini bukanlah sekadar percaya secara intelektual, tetapi melibatkan sikap batin yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kata Ibrani, betach, yang digunakan dalam ayat ini menggambarkan tindakan bersandar sepenuh hati, seperti seseorang yang meletakkan seluruh berat tubuhnya pada satu penopang. Ini adalah kepercayaan yang total, tanpa cadangan, tanpa ragu. Tuhan menuntut agar kita mempercayainya dengan segenap hati, bukan setengah atau sebagian. Segenap hati mencerminkan kedalaman dari sikap iman. Tuhan menghendaki bahwa tidak ada area dalam hidup kita yang tidak melibatkan Dia. Hati dalam pemahaman Ibrani bukan hanya pusat emosi, tetapi juga pusat kehendak, pikiran, dan keputusan. Dengan kata lain, mempercayai Tuhan dengan segenap hati berarti menjadikan Dia pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan, relasi, pendidikan, pelayanan, bahkan dalam impian dan ketakutan kita. Ayat ini kemudian melanjutkan dengan peringatan yang tajam, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah kontras dari kalimat sebelumnya. Mengandalkan Tuhan berarti kita berhenti mengandalkan akal dan pemahaman kita sendiri sebagai satu-satunya penentu keputusan. Tentu, Alkitab tidak melarang berpikir dan menganalisis, karena hikmat juga adalah anugerah Allah. Namun, ketika kita menjadikan pengertian manusia sebagai fondasi utama hidup kita, maka kita telah menggantikan posisi Allah dengan diri kita sendiri. Dalam sejarah Alkitab, kita melihat banyak contoh bagaimana kebergantungan pada pemikiran sendiri membawa pada masalah besar. Abraham, dalam ketidaksabarannya menantikan janji Allah tentang keturunan, memilih untuk mendengarkan saran Sara dan mengambil Hagar sebagai istri. Keputusan yang logis secara manusia, tetapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan, dan hasilnya membawa konflik yang panjang. Yosua, yang biasanya taat kepada Allah, pernah tidak meminta petunjuk Tuhan saat membuat perjanjian dengan orang Gibeon. Dan akibatnya Israel terjebak dalam perjanjian yang mengikat secara moral. Semua ini mengajarkan bahwa ketika kita hanya bersandar pada pengertian sendiri, kita berisiko menyimpang dari kehendak Tuhan. Selanjutnya, Salomo berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan bukan sekadar menyebut namanya atau menghadiri ibadah. Kata, mengakui, di sini berasal dari kata Ibrani kiyada, yang berarti mengenal secara intim dan aktif. Artinya, kita dipanggil untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang rohani maupun yang tampaknya biasa saja. Mengakui Tuhan dalam segala laku berarti membiarkan Dia memimpin setiap langkah, mempertimbangkan kehendaknya dalam setiap keputusan, dan menjadikan firman-Nya sebagai panduan utama dalam hidup. Ketika kita mengakui Tuhan dalam seluruh perjalanan kita, maka janjinya menjadi nyata, Ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah buah dari kepercayaan dan penyerahan total kepada Allah. Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga meluruskannya. Kata, meluruskan, dalam teks Ibrani memiliki makna membuat jalan itu mudah dilalui, meratakan, dan membimbing. Ini tidak berarti bahwa hidup akan bebas dari tantangan atau penderitaan, tetapi bahwa Tuhan akan memberi kejelasan, arah, dan kekuatan untuk menapaki jalan itu. Ia akan memimpin kita menjauhi jebakan dan membawa kita kepada rencananya yang terbaik. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas, janji ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut akan masa depan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menuntun langkah kita. Ketika kita berserah, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri.
Bahkan dalam kesesakan dan jalan buntu, Tuhan punya cara untuk membuka jalan yang baru. Mengandalkan Tuhan juga berarti hidup dalam doa. Doa bukan sekadar ritual, tetapi bentuk nyata dari kepercayaan. Dalam doa, kita menyatakan ketidakmampuan kita dan memohon pimpinan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan berdoa bukan hanya ketika ada masalah, tetapi menjadikan doa sebagai nafas kehidupan. Ia akan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, setiap pekerjaan, dan setiap pergumulan. Dalam dunia kerja, kita belajar bahwa kompetensi dan strategi sangat penting. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tahu bahwa keberhasilan sejati datang dari berkat Tuhan. Ia bekerja keras, tetapi juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memimpin dengan bijaksana, tetapi juga rendah hati mencari kehendak Tuhan. Ia tidak mengambil keputusan besar tanpa terlebih dahulu mencari wajah Tuhan. Bahkan dalam keluarga, ia belajar untuk membawa relasi suami istri, pendidikan anak-anak, dan kehidupan rumah tangga dalam terang firman. Mengandalkan Tuhan juga berarti percaya kepadanya di tengah penderitaan. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Ketika doa belum dijawab, ketika penyakit belum sembuh, ketika jalan masih tampak gelap, disitulah kualitas iman kita diuji. Apakah kita masih akan percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih akan berkata seperti Ayub, sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan berharap kepadanya? Orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap teguh dalam badai, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dombanya. Iman yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal bukanlah iman yang pasif, tetapi iman yang aktif. Ia mempercayakan hidup kepada Tuhan, tetapi juga taat kepada kehendak-Nya. Ia tidak hanya berharap Tuhan bekerja, tetapi juga berjalan dalam ketaatan setiap hari. Ia menjadikan firman Tuhan sebagai kompas hidup, dan Roh Kudus sebagai penuntun langkah. Ia bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal Dia secara pribadi. Mengakhiri renungan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali, kepada siapa selama ini kita bersandar? Kepada logika kita? Kepada pengalaman? Kepada orang lain? Atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu? Hari ini adalah momen untuk kembali menempatkan Tuhan di pusat kehidupan. Biarlah Amsal 3 ayat 5-6 bukan hanya ayat hafalan, tetapi menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan melihat jalan-jalan kita diluruskan, masa depan kita dipulihkan, dan hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, melainkan percaya penuh kepadanya dalam segala hal. Amin.